Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas asesmen kompetensi minimum. Ini adalah trik ujian baru yang diberikan oleh Kemendikbud kepada siswa kelas 2 SMA, kelas 5 SD, maupun kelas 2 SMP. Nah, bedanya apa nih dengan UN? Kalau dulu, UN itu kan soal-soalnya berdasarkan pembelajaran sehari-hari di sekolah. Sedangkan untuk asesmen kompetensi minimum, ini soal-soalnya lebih ke penalaran. Baiklah, untuk lebih lanjut, yuk. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen yang positif ya di channel aku dan Matematika. Oke, asesmen kompetensi minimum atau yang sekarang dikenal dengan ujian AKM, ini merupakan kompetensi yang benar-benar minimum, di mana melalui AKM kita bisa memetakan sekolah-sekolah di daerah berdasarkan kompetensi minimum yang harus dipersiapkan. Ini adalah perkataan dari Dr. Anda Sri Wahyuningsi MPD. Beliau adalah Direktur Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Sabtu 10 Oktober 2020. Oke. Asesmen nasional sendiri ini meliputi 3 penilaian. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum AKM yang dinilai itu siswanya. Nah, ini yang banyak siswa yang gugup waktu terpilih menjadi sebagai peserta untuk mengikuti AKM. Yang kedua, itu ada survei karakter. Untuk survei karakter, ini berisikan pertanyaan-pertanyaan mengenai karakter yang ada pada lingkungan sekolah, siswa, dan guru. Jadi penilaian juga berdasarkan penilaian dari siswa dan guru. Lalu yang ketiga, itu ada survei lingkungan belajar. Untuk lingkungan belajar sendiri, ini adalah bagian atau beban dari kepala sekolah sebagai kepala satuan pendidikan. Jadi yang dinilai atau yang diminta untuk mengisi surveinya adalah kepala sekolah kita ya. Oke, kita lanjut ke materi. Untuk materi AKM sendiri hanya ada 2, yaitu literasi, baca tulis, dan literasi numerasi. Seperti kita tahu, bahwasanya literasi itu berkaitan dengan membaca, baik membaca tabel, diagram, membaca cerita, dan sebagainya. Dan itu juga termasuk dalam literasi numerasi yang berdasarkan dengan angka-angka. Nah, literasinya sendiri itu ialah kemampuan membaca, menganalisis suatu bacaan, serta kemampuan mengerti dan memahami konsep di balik tulisan. Jadi bukan hanya sekedar membaca cerita, lalu mencari apa yang ada di cerita, tapi juga bisa berupa penalaran dari isi cerita. Nah, untuk numerasi sendiri, ini adalah kemampuan menganalisis menggunakan angka, serta menekankan juga pada literasi. Jadi mungkin ada nanti tabel yang berkaitan dengan numerasi, sehingga bisa jadi ada pelajaran matematika dan bahasa dalam satu soal. Ini adalah kayak tadi ya, menganalisis materi. Jadi ada berbagai macam cara, baik literasi dan numerasi dalam soal. Nah, untuk survei karakter dan lingkungan, ini dirancang untuk mengukur capaian peserta didik hasil belajar sosioemosional berupa pilar karakteristik untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Ini adalah keinginan dari Kemendikbud ya, agar siswa bisa menjadi pelajar yang berpancasila, memiliki karakter kuat dalam kehidupan bernegara sesuai dengan Pancasila. Oke, ada 6 indikator yang diinginkan Kemendikbud dari proses AKM ke profil pelajar, yaitu berakhlak mulia, memiliki kreativitas, bergotong royong, kebinekaan global, bernalar kritis, dan kemandirian. Jadi 6 ini kalau digabungkan menjadilah pelajar Pancasila yang diinginkan sebagai pelajar-pelajar yang memiliki atau mendasari nilai Pancasila. Nah, ini adalah rancangan jadwal pelaksanaan asesmen nasional
Untuk kita kelas 11 itu kalau rancangannya kemarin itu kan ada di minggu pertama. Sedangkan saat ini pemerintah sudah menganggarkan bahwasanya kemungkinan besar itu pada tanggal 13 Maret. Jadi kita harus siap-siap untuk melaksanakan kegiatan AKM ini baik dari survei karakter sampai ke survei lingkungan belajar. Oke, untuk contoh soal numerical dan literasinya nanti ada di next video ya. Jangan lupa tetap ikuti terus channel aku dan matematikaku untuk tahu info-info lebih lanjut. Terima kasih setelah menonton ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.